Selamat siang, pada hari ini sesaat lagi akan kita laksanakan pelantikan dan pengukuhan pengurus IOD Kabupaten Kota Waringin Barat untuk periode 2025 sampai dengan 2029 yang nantinya akan dilantik dan dikukuhkan langsung oleh Sekretaris Umum IOD Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk lebih jelasnya kita akan ikuti proses pelantikan dan pengukuhan sesaat lagi. Adil Katalino, Bajulamin Kasaruka, Basena Kajubakan, Arus, Tabere. Yang terhormat, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Alvan Kusnaidi STMT. Yang kami hormati, Sekretaris Umum IOD Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Hedora Kovendo Dahan STMT. Yang kami hormati, Ketua Harian KODI Kabupaten Kota Waringin Barat, Bapak Haji Arif Asrofi. Yang kami hormati, mewakili Kepala Dinas Pariwisata, Bapak Bambang Sigit Purnomo. Yang kami hormati, calon pengurus IOD Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti tahun 2025-2029 bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Maskori. Hadirin dimohon berdiri. Kalimantan Tengah tahun 2025 tentang pengesahan susunan personalia Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia IOLI pengurus Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2025-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pengurus Provinsi Kalimantan Tengah Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia IOLI, dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16, 17 dan 18 Tahun 2007. 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IOLI tahun 2012. 4. Keputusan Musyawarah Nasional IOLI tahun 2021 menimbang bahwa untuk mengesahkan kepengurusan cabang olahraga dan sport pada tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat dipandang perlu diterbitkan surat keputusan Pemprov IOD Kalteng terhadap kepengurusan IOD tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2025 sampai dengan 2029.
memperhatikan: 1. Surat Rekomendasi KONI Kabupaten Kota Waringin Barat nomor 22 KONI KTB /13/2025 tanggal 9 Agustus 2025 tentang susunan pengurus IOD Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2025 sampai dengan 2029. 2. Surat Mandat IOD Kalimantan Tengah nomor 08-SM Pemprov IOD Kalteng /9-2025 tanggal 6 Agustus 2025 tentang pembentukan pengurus IOD Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2025 sampai dengan 2029. Memutuskan, menetapkan: pertama, mengesahkan susunan personalia IOD pengurus Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2025 sampai dengan 2029 sebagaimana yang tercantum pada lampiran surat keputusan ini, dan lampiran dimaksud adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini berlaku terhitung sejak diterbitkan pada 14 Agustus 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 14 Agustus 2029. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palangkaraya pada tanggal 14 Agustus 2025 pengurus Provinsi IOD Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia Kalimantan Tengah, Ketua Umum Dr. Miko Uriamapas SPOG MKes, Sekretaris Umum Henora Novino Nahan STMP, Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia, susunan personalia pengurus Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2025 sampai dengan 2029. 1. Dewan Kehormatan Bupati Kabupaten Kota Waringin Barat, Ketua DPRD Kabupaten Kota Waringin Barat, Kapolres Kota Waringin Barat, Dandim 1014 Pangkalan Bun, Komandan Lanut Iskandar Pangkalan Bun. 2. Dewan Penyatur Ketua Umum KONI Kabupaten Kota Waringin Barat, Kadispora Kabupaten Kota Waringin Barat. 3. Pengurus Harian Ketua Lisa Purnamasari, Wakil Ketua 1 M. Yasir Faisal Tanjung, Wakil Ketua 2 Dewi Wulandari, Sekretaris Rangga Ulung Ertanto, Wakil Sekretaris Haliniatin, Bendahara Rose Manda Harsari, Wakil Bendahara Okti Umi Widayati. Bidang-bidang Organisasi Hukum dan Etika, Ketua Sri Murnianti, Wakil Ketua Muhammad Munjir SPT. Bidang Prestasi Pertandingan dan Penjurian, Ketua Lisna Ristinawati, Wakil Ketua Andi Leo Agusta. Anggota Utin Novia Rahimadia, bidang hip hop. Anggota Rahmat Agus Setiawan, tradisional dance sport. Anggota Fikri Haikal, tradisional dance sport. Anggota Takbir Mustafa, breaking atau break dance. Anggota Said Hussein, line dance sport. Anggota Dewi Wulandari, Latin dan standar. Penjurian dan pelatihan, Ketua Sri Mulyana, Wakil Ketua Febi Sulistina. Bidang Usaha Dana, Ketua Dharma Putra, Wakil Ketua Yeni Kusumawati. Bidang Humas dan Promosi, Ketua Ropikoh, Wakil Ketua Wahyu Andriani. Pengurus Provinsi IOD Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia
Kalimantan Tengah, Ketua Umum Dr. Niko Uriamapas, SPOG MKes, Sekretaris Umum Henora Kofinunahan, STFD. Pengurus IOD Kabupaten Kota Waringin Barat, masa bakti tahun 2025-2029. 4 langkah ke depan, jalan. Buka formasi, jalan. Dipersilakan kepada Sekretaris Umum IOD Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat maju ke depan dan menempatkan diri. Waringin Barat, masa bakti tahun 2025-2029 oleh Sekretaris Umum IOD Provinsi Kalimantan Tengah. Naskah pelantikan pengurus IOD Kabupaten Kota Waringin Barat. Sebelum saudara-saudari dilantik dan mengucapkan sumpah janji, saya akan menanyakan kepada saudara-saudari selaku pengurus IOD Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti tahun 2025-2029 tentang kesiapan dan kesanggupannya. Apakah saudara-saudari siap untuk dilantik? Siap. Setelah saudara-saudari siap, bersedia dan sanggup untuk dilantik sebagai pengurus IOD Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti tahun 2025-2029, apakah saudara pengurus terpilih siap mengucapkan sumpah janji? Siap. Silakan mengikuti kata-kata yang saya ucapkan. 1. Sebagai pengurus Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia, Kabupaten Kota Waringin Barat, masa bakti 2025-2029, bersedia mengikuti dan menjalankan peraturan PP IOD sesuai dengan AD/ART IOD. 2. Sebagai pengurus Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia, Kabupaten Kota Waringin Barat, masa bakti 2025-2029, bersedia menjalankan tugas dan kewajiban organisasi dengan penuh tanggung jawab dan sportivitas. 3. Sebagai pengurus Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia, Kabupaten Kota Waringin Barat, masa bakti 2025-2029, bersedia mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Mendengar sumpah jabatan saudara-saudara, maka untuk dan atas nama pengurus IOD Provinsi Kalimantan Tengah, saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus IOD Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2025-2029. Semoga Tuhan menolong saudara-saudara dalam menjalankan tugas mulia mengemban amanah AD/ART, kode etik dan peraturan IOD. Dengan penandatanganan naskah pelantikan dan berita acara pelantikan, penandatanganan pertama oleh Ketua IOD Kabupaten Kota Waringin Barat.
Sekretaris Umum IOD Provinsi Kalimantan Tengah. Penyerahan naskah pelantikan dan berita acara pelantikan dari Sekretaris Umum IOD Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ketua IOD Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan penyerahan bendera Pataka IOD dari Sekretaris Umum IOD Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ketua IOD Kabupaten Kota Waringin Barat. Dengan ini saya silakan bendera IOD untuk dikibarkan di seluruh pelosok Kota Waringin Barat. Siap laksanakan. Balik kanan, gerak. 4 langkah ke depan, jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabe. Sebelum memulai, izin saya mau mendengar semangatnya. Salam olahraga. Jaya. Salam dance sport. Rasa luar biasa. Kobar. Jaya. Yang terhormat Bupati Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua IOD Provinsi Kalimantan Tengah diwakili Sekretaris Umum Bapak Enora Poveno Nahan STMT, yang terhormat Ketua KONI Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua KONI Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang terhormat Pengurus IOD Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2025-2029, dan para tamu undangan dan hadirin semuanya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan pengurus IOD Kabupaten Kota Waringin Barat dengan masa bakti 2025-2029. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk mengemban amanah sebagai Ketua IOD Kabupaten Kota Waringin Barat. Tentu ini bukanlah sebuah pencapaian pribadi, melainkan amanah dan tanggung jawab besar yang akan saya jalankan dengan penuh dedikasi, komitmen, dan semangat kebersamaan demi kemajuan olahraga dan sport wilayah kita tercinta. Dan sport bukanlah sekedar tari atau olahraga, tetapi juga wujud prestasi, disiplin, kerja keras, dan seni gerak yang bermuatan karakter bangsa. Karena itu, sebagai Ketua IOD, saya berkomitmen untuk meningkatkan pembinaan atlet dari tingkat dasar sampai prestasi dengan program pelatihan terstruktur dan pelatih yang kompeten, memperluas partisipasi
partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, agar semakin banyak yang mengenal dan mencintai olahraga dan sport. Mendorong prestasi atlet Kobar agar mampu bersaing di tingkat provinsi nasional, bahkan internasional, termasuk pada event-event resmi seperti Porprov. Membangun sinergi dengan pemerintah daerah KONI, sekolah, dan masyarakat demi kemajuan dan sport Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya yakin dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan dukungan dari semua pihak, kita mampu membawa olahraga dan sport Kabupaten Kota Waringin Barat ke arah yang lebih baik dan membanggakan. Mari kita jadikan olahraga ini sebagai sarana prestasi, persaudaraan, dan kebanggaan daerah. Sebagai tuan rumah Porprov 2026, kita tidak hanya ingin sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga berjaya dalam prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan semangat kebersamaan dan kerja keras IODI Kabupaten Kota Waringin Barat siap mencetak prestasi. Sebelum saya akhiri, izinkan saya berpantun terlebih dahulu, mohon untuk dijawab sehingga ya. Lingkah lincah irama berdentang, gerak ceria penuh prestasi, IODI Kobar siap terbang menuju Porprov meraih juara medali. Demikian sambutan ini saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang menjadi tujuan kita berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membacakan sambutan dari Ketua IODI Provinsi Kalimantan Tengah, pertama-tama saya ingin mengenalkan dulu salam kita, salam IODI. Tadi ya, IODI saya tersempat dengan teman-teman. Ini berlaku seluruh Indonesia, dari seluruh musim IODI seluruh Indonesia. Kita kalau di depan salam Dian Sport, salam Dian Sport, maka jawabannya adalah dahsyat luar biasa. Salam olahraga jaya jaya jaya, salam Dian Sport dahsyat luar biasa. Saya ulangi coba. Salam olahraga dulu. Salam olahraga jaya jaya jaya. Salam Dian Sport dahsyat luar biasa. Terima kasih. Dan yang kedua, saya ingin menanyakan bahwa postur kita seluruh pengurus IODI seluruh Indonesia adalah seperti ini. Yang untuk bapak-bapak yang hitam, ya ada tim IODI nanti. Jadi masyarakat ini adalah tanda kalau kita mengikuti semua kegiatan nasional maupun dimanapun, munas atau apa, dengan kita pakai baju ini kita free, kita kemana saja, dan itu diakui bahwa inilah salah satu anggota IODI Indonesia. Dan kita memang sudah memasuki sampai SEA Games seperti itu. SEA Games, kemudian kemarin breaking di Vietnam itu Indonesia mendapat medali perak. Kemudian juga hip hop juga kita sudah dunia juga. Makanya saya berharap dengan teman-teman di Kobar ini atlet-atletnya, karena apa? Karena bandara ini bisa langsung menghubungi kota-kota besar Indonesia. Banyak pelatih dari Jakarta, Surabaya, Bali, mereka pada telepon saya dulu, Pak Veno gimana anunya, karena kan takut mendarat di Palangkaraya jalan lagi 5 jam, 10 jam kedalaman. Saya bilang tidak, untuk Kobar sudah tersedia bandara yang langsung bisa mencapai masuk ke kota Magelang. Nah ini terkait res juga lanjut. Oke, saya bacakan. Sambutan Ketua Ikatan Olahraga dan se-Indonesia IODI Provinsi Kalimantan Tengah pada acara pelantikan dan pengukuhan Ikatan Olahraga dan se-Dian Sport Indonesia IODI Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2025-2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi salaman minum mangatai, salam sujud kerana malempang, adil kata lini bagi kami kesaruga, basengat kejibatan. Harus. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam Dian Sport, dahsyat luar biasa. Yang terhormat Bupati Kota Waringin Barat atau yang mewakili, yang terhormat Ketua DPRD Kota Waringin Barat atau yang mewakili,
dinas, badan, unit satuan kerja di lingkup Kabupaten Kota Waringin Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak Ibu saudara-saudari ketua dan anggota pengurus IOD yang baru dilantik dan dikukuhkan, yang sama-sama kita hormati dan banggakan. Yang terhormat juga tokoh masyarakat, tokoh olahraga yang kami cintai dan banggakan, serta undangan, media cetak dan elektronik, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada saat ini kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, saling mengenal satu sama lain, bersama-sama telah menyaksikan dan mengikuti acara pelantikan IOD Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2025-2029 dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali sambutan ini, perkenankan saya selama pribadi seluruh jajaran pengurus IOD Provinsi Kalimantan Tengah serta masyarakat olahraga Kalimantan Tengah mengucapkan pertama, selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 27 Rajab 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kobar yang merayakan. Dan yang kedua, selamat dan sukses kepada pengurus IOD Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2025-2029. Semoga dengan dilantiknya organisasi ini mampu menjalankan roda organisasi sesuai dengan visi dan misi IOD dengan tujuan mencetak atlet berprestasi dari cabur dan sport. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal meliputi. Pertama, IOD adalah sebagai mitra strategis pemerintah baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota dalam mencetak atlet berprestasi di ajang kejuaraan nasional maupun internasional. Dan yang selanjutnya adalah segera melakukan dan melaksanakan konsolidasi organisasi, mengingat organisasi tersebut mempunyai tugas mencetak atlet berprestasi, khususnya atlet dan sport Kota Waringin Barat. Kepada pengurus IOD agar selalu menjadi kekompakan dan keharmonisan antar pengurus lainnya saling dukung, terutama dalam melakukan penjaringan, pembibitan dan pembinaan yang berkelanjutan. Ini sudah dijalankan Bapak, karena teman-teman sudah masuk ke sekolah-sekolah, sama seperti kami juga di provinsi. Mereka ternyata baru tahu bahwa breaking yang dulu di itu juga dilombakan. Jadi yang putar-putar yang kalian di stasiun ada kepala di bawah, itu breaking. Breaking saya sudah membawa atlet kangen, mudah-mudahan di Kobar juga ada. Kita sudah membawa lomba internasional di Jakarta. Jadi ada komunitas breaking itu, saya ada kontak latih-latih dunia dari seluruh negara. Saya sudah punya pegang itu, dan mereka memang berkumpulnya di Bali. Jadi nanti dengan teman-teman berjuang untuk mencari atlet. Kalau kita atlet berprestasi, maka usia itu adalah usia atlet olahraga berprestasi dari SMP atau bisa SD juga, karena kita juga menggunakan dari usia 7 tahun, 5 tahun, 7 tahun sudah kita lombakan. Salah satu kelasnya adalah bergigit. Bergigit ini nanti umur 5 tahun pun sampai umur 13 tahun dilombakan di Porprov. Dan teman-teman menyampaikan ke saya, Pak, anak-anak itu ternyata mereka antusias umur 5 tahun sampai 13 bergigit dan hipok. Saya bilang coba bergigit, karena antara bergigit dan hipok ini bisa jenis. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat saat lomba Porprov nanti, kelas itu ada. Saya berharap bahwa di semua kelas yang ada di teknikal yang saya buat, semua kelas nanti seluruh atlet dari Kota Waringin Barat bisa mengikuti. Aplaus dulu. Kita bantu. Karena saya selaku juga teknikal delegate, ada 2 orang, satu nanti dari kepala bidang organisasi hukum, dia juga yang kedua setelah saya. Hanya polemik saat ini adalah technical delegate tidak boleh merangkap jabatan lain. Padahal saya juga juri, saya juga pelatih provinsi, karena saya sudah pegang lisensi itu dari pusat. Kalaupun nanti tidak boleh menjabat, saya pilih menjadi juri, karena teman-teman juri berkenal sama saya. Pernah tanding di satu floor yang sama, pernah ikut pelatihan wasit dan
juri dan juga pelatih. Jadi setelah saya kenal itu, maka saya juga harus mengamankan orang-orang yang menjuri benar-benar tahu di bidangnya. Itu pun nanti juga kita juga membawa juri, khusus hip hop kita bawa juri yang memang sudah internasional. Dia sudah atlet dulu, juara 1, dia sering nyampe ke SEA Games, dia pernah di sini di Surabaya. Kemudian juri breaking juga ada salah satu yang sudah internasional, dia juga berdomisili di Kalsel, saya bawa juga. Kemudian untuk lain sport dan lain-lain juga teman-teman dari juri Jakarta, Surabaya, Bandung dan Kalsel ada. Nah itu makanya tadi teman-teman kita bersembilan nanti kita bagi itu. Dan dengan banyaknya kelas, Bapak Ibu saya sampaikan dalam sambutan ini bahwa dari anggaran yang kita buat belum tentu nanti kalau kami mengambil semua. Jadi nanti kita pilih-pilih dalam artian dari pendaftaran terakhir di bulan apa nanti hasil kita nanti di akhir Januari nanti ada pertemuan juga di Koni Provinsi, maka kelas-kelas yang dilakukan minimal diikuti oleh 5 kabupaten. Saya yakin bahwa Kobar siap, itu kita bantu siap mengikuti semua kelas, baik lain sportnya, baik yang Latin, yang khusus Latin dan standar volume nanti kita bantu, karena memang level kelasnya masih kita atur tidak sama dengan internasional. Itu nanti bisa kita bahas nanti malam untuk teman-teman pengurus, kita bahas secara teknikal untuk saya jelaskan apa yang dilombakan dan diikuti oleh teman-teman. Nah, saya lanjutkan. Kemudian membangun sinergitas dan terus membina kemitraan serta keharmonisan dengan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat sehingga regulasi yang dicapai jelas dan terintegrasi jangka pendek, menengah dan panjang. Nah, dalam hal ini peran pemerintah dan orang tua asuh seperti kami kemarin, kita IOD Kalteng itu waktu BKPON, Prapon, kita Kalteng bisa mendapat 2 medali emas, 3 perak dan 3 perunggu. Karena saat BKPON, Prapon itu masih berbagi zona, jadi tidak dijawab. Kalau saya lihat kita langsung bertarung dengan Jawa dan Bali, kita pasti Jawa tertinggal. Kemudian setelah PON itu sudah tidak ada perjalanan lagi digabung jadi satu. Saat perjalanan di Kapon kita bisa 2 emas, 3 perak, 3 perunggu. Kita menang itu di tradisional dance, hip hop dan di breaking. Nah itu yang peluang-peluang itu yang mau saya gali di Porprov supaya kelas-kelas itu bisa membuat kita berperan medali di ajang nasional maupun internasional. Nah kemudian juga orang tua asuh diperlukan karena untuk kelas yang utama seperti Latin ballroom itu kalau kita lihat ada kapal yang dansa dengan kapal, kita lihat kostumnya juga bagus, memahami seperti sepatunya aja khusus sepatu dansa, heel yang kalau dia tinggi tapi dia empuk, dan itu memang keluaran BK. Saya sudah tahu jadi jenis sepatu dansa yang cewek punya cowok memang memerlukan biaya yang tinggi, maka itu diperlukan orang tua dan peran pemerintah. Kalau kita katakan kemarin adalah anaknya Dr. Niko sendiri dan ponakannya itu yang kapal yang kemarin dia membawa satu kapal itu sampai ke perlombaan internasional di Singapura, Thailand, China, Beijing, dia kirim karena dia ada kedekatan. Apalagi kalau nanti atlet dari sport dari Kobar dapat orang tua asuh yang siap membackup, dan kita lihat ada bakat dan kemudian pelatih internasional, pelatih nasional tidak kemudian bisa tolong itu diakomodir mereka, disupport. Karena saya yakin dari kita Kalteng khususnya Kobar nanti kita bisa membawa ke ajang SEA Games dan internasional. Kemudian diharapkan kepada IOD Kota Waringin Barat agar melaporkan keberadaan hasil pelatihan ini kepada KOPI Kabupaten Kobar, karena hal tersebut wajib dipersyaratkan baik dari tingkat pusat dan provinsi sebagai anggota penuhnya dan diakui oleh pusat IOD. Karena ini juga saya setelah ini saya melaporkan ke IOD bahwa IOD Kobar sudah terapi secara resmi walaupun SK-nya per Agustus 2025 tahun kemarin Bu, tapi karena berhubung tuan rumah Porprov dan mereka juga tahu saya harus melaporkan selaku sektor
seluruh kegiatan IOD khususnya Pokok itu ke PP. Nanti juga saya juga mengundang pengurus PP saat Prof supaya hadir di Kobar ini dan menyaksikan bahwa inilah di daerah yang memang ada bibit. Tidak bisa semua seperti yang mereka di Jawa, seperti ada kalau kelas melatih itu caca, jive, segala macamnya, ada 5 gerakan itu kita masih belum bisa. Dulu juga waltz, pianis waltz, kemudian ada foxtrot, ada yang lain, kita masih belum bisa ajar itu karena itu memang konsumsinya internasional. Kalau ada lomba Indonesia seperti Bapak Ibu juga, saya kemarin juga mengundang juga Ibu dengan Ibu Dewi dengan Ibu Novi supaya hadir melihat saat lomba internasional itu, mereka melihat bahwa inilah lomba yang seperti IOD itu. Nah, kita tidak semua mengikuti, melainkan yang kita punya atlet kemampuan di daerah itu yang kita lombakan di Prof. Jadi saya juga bilang juga dengan PP nanti ketua PP Pak Heru supaya tolong daerah-daerah diakomodir, jangan menerapkan semua harus ikut, tapi yang di daerah tidak bisa. Saya sudah sampaikan ini. Kemudian Prof ke-13 tahun 2026 di Kota Beringin Barat tidak berapa lama lagi. Maka persiapan maupun pembinaannya agar lebih konsentrasi dan terarah, apalagi sebagai tuan rumah harus menjadikan ajang ini berarti dan tantangan. Minimal medali dapat diraih dan maksimal medali emas untuk target. 40 emas, 40 perak, 40 perunggu. Tadi saya diskusi Pak Kadis, 40% harus bisa dicapai oleh atlet Kobar. Amin. Kemudian pembinaan dan evaluasi secara dilakukan bersama-sama antara atlet, pelatih dan kata lain harus diirama serta setara sesuai dengan gerak yang akan dimainkan. Dalam hal ini pelatih senam di Kobar yang ada dalam fisik mental itulah dorongan untuk kepala keraya belajar gerakan lain yang seperti itu untuk supaya nanti diteruskan ke atlet di Kobar. Jadi ada gerakan baku lain sport, caca, jive, rumba, samba, kemudian juga ada gerakan-gerakan lain solo waltz, solo caca, kemudian ada juga sinkronis. Itu pelatih yang ada di Kobar, tolong bisa datang ke Palangkaraya atau memanggil pelatih dari Palangkaraya dulu untuk mengajarkan basicnya dulu. Setelah itu untuk mengasah lebih tajam dan lebih bisa bermental juang, maka tidak salah kalau Kobar memanggil pelatih nasional internasional dari luar untuk menghadapi Prof. Dan ini juga saya sebagai kabupaten lain. Kalau kabupaten siap, maka dia memang harus mempersiapkan itu anggaran untuk bisa memanggil, tapi tolong jangan memanggil mereka dari nol. Jangan memanggil pelatih nasional atau internasional kalau mengajar dari basic nol, jangan. Biar kita dulu dari Bimpres di IOD provinsi dulu yang turun mengajarkan basicnya ini, kita kasih kita kasih videonya, kita kasih gerakannya, kemudian setelah mereka bisa mengasahnya, baru latih yang dari nasional kita panggil. Karena pada nasional ini dia sudah atlet memang sampai SEA Games, Olimpiade, dan sudah ini dipertandingkan di luar negeri. Nah, kemudian perlu kami sampaikan juga jumlah pengurus IOD Kalimantan Tengah telah terbentuk sebanyak 10 kabupaten kota termasuk Kobar ini, dan ini menjadi tantangan bagi pengurus pelatih dalam rangka pembinaan. Kita minimal 5 kabupaten bisa mengirimkan atletnya, kita lombakan. Kalaupun nanti saya lihat tidak 4, nanti saya usahakan 1 ini untuk supaya menambah supaya bisa dilombakan. Makanya saya bilang tolong Kobar semua kelas, karena saya 40 emas, 40 perak, 40 perunggu tidak diperlombakan, diperebutkan. Kalaupun 3 sudah daftar, maka teman-teman nanti akan menuntut supaya dia minimal 5, dia mewakili kabupaten lain. Nah, ini bisa. Ini hanya melengkapi. Jadi kalau 3 peserta termasuk Kobar ada, 2 ini nanti akan saya tulis sebagai pelengkap, sebagai pelengkap supaya bisa dilombakan, maka bisa sampai maksimal dari. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, demikian sambutan ini saya akhiri.
Semoga telah dilantiknya pengurus IOD Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2025-2029 dapat mengemban tugas memajukan olahraga prestasi di Kabupaten Kota Waringin Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam dari sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sabe. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan, kesehatan, dan dipertemukan dengan orang-orang hebat. Sebelumnya Pak Sekretaris, ini orang-orang yang dilantik sudah gak asing bagi saya ini. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan semua pengurus. Dan di sini saya rasa pengurus-pengurus yang dipilih tidak salah pilih. Dan saya yakin dengan kepengurusan teman-teman yang baru dilantik ini, Kobar pasti bisa mendulang medali yang lebih banyak. Mungkin Pak Sekretaris tidak banyak kenal dengan teman-teman yang ada di sini, Pak Sekretaris. Ini orang senior semua ini, Pak Sekretaris. Mungkin Pak Kadis juga belum kenal banyak nih. Ini teman-teman yang dulunya memang aktif di olahraga, namun di IOD mungkin karena ini juga pertama di Kobar, teman-teman baru juga bergabung di IOD. Sebelumnya ini teman-teman nih ada yang pelatih senam. Kalau Bu Tiana ini udah dari berapa zaman ini Pak? Dari zaman saya kecil sudah menjadi ikon senam, ya kan? Jadi ya saya harap teman-teman yang ada di sini yang sudah dilantik dan bergabung di kepengurusan IOD, karena waktu menuju Perprov ini sudah semakin dekat. Dan saya surprise juga ini Pak Sekretaris, IOD Kobar baru dibentuk hari ini dengan PR yang luar biasa, karena Perprov kemarin kan belum diperlombakan IOD ya. Jadi tambah lagi di PR-nya untuk IOD Kobar. Harapannya tantangan-tantangan ini juga menjadi motivasi buat teman-teman semua, khususnya Ibu Ketua ya. Ibu Ketua juga walaupun passionnya ada di seni, tapi IOD adalah dunia baru juga. Mudah-mudahan dengan kesulitan teman-teman yang baru dilantik yang dikukuh ini sebagai bagian daripada masyarakat Kobar yang nanti ada juga ikut di Perprov. Mudah-mudahan IOD dari target yang ditargetkan itu bisa melampaui lah. Mudah-mudahan. Amin. Ini saya yakin nih semua ini sudah ada di pikiran siapa-siapa. Pokoknya kita support Pak. Selanjutnya juga khususnya buat Ibu Ketua juga, harapannya bukan hanya persiapan Perprov saja. IOD ini nanti booming, tapi IOD ini saya harap juga dapat memperkenalkan lebih luas lagi tentang dance sport di Kota Waringin Barat, karena banyak sekali talenta-talenta yang ada di Kota Waringin Barat. Ya karena keterbatasan IOD belum ada, akhirnya talenta-talenta ini sebatas talenta saja, tidak bisa disalurkan dan tidak bisa menjadi prestasi. Dan mudah-mudahan walaupun Perprov nanti sudah berlalu, IOD tetap jaya, IOD tetap berjalan,
Dan mudah-mudahan timbul lagi talenta-talenta yang selama ini tidak pernah keluar, timbul dan menjadi prestasi baru bagi Kobar. Karena kan jenjangnya tidak hanya sampai Perpro, masih banyak jenjang-jenjang ke atas. Ini hanya awal. Jadi buat teman-teman pengurus, semakin solid, semakin kompak, kita menjadi bagian daripada masyarakat Kota Waringin Barat. Harapannya yang terbaik bisa kita sumbangkan untuk Kota Waringin Barat, khususnya untuk Perpro ke depan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas pelantikan dan pengukuhan pengurus IOD Kota Waringin Barat, dan selamat bekerja keras, selamat juga bertanding nanti kelak di Perpro. Sama-sama kita majukan Kota Waringin Barat melalui olahraga, khususnya Perpro ke depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai lupa Pak, belum salam olahraga saya. Baik, ayo semangat semuanya. Salam olahraga. Ya. Salam dance sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan kata sambutan dari Bupati Waringin Barat, kami menyampaikan permohonan maaf dari beliau karena tidak bisa hadir bersama kita pada siang hari ini, dan beliau menyampaikan salam hangat untuk Bapak Sekretaris Umum IOD Sulawesi Tengah dan kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya kepada pengurus yang sudah dilantik pada hari ini. Baik, kami akan bacakan sambutan dari Ibu Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Salam despot. Luar biasa. Yang kami hormati pimpinan DPRD Kabupaten Waringin Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Yayang. Yang kami hormati pengurus IOD Kalimantan Tengah, dalam ini hadir bersama kita Sekretaris Umum. Yang kami hormati yang mewakili Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Waringin Barat, yang kami hormati jajaran ketua dan jajaran pengurus daerah IOD Kabupaten Waringin Barat masa bakti 2025-2029 yang baru dilantik, dan yang kami hormati Bapak Ibu semua hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini dalam rangka pelantikan pengurus daerah Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia atau IOD Kabupaten Kota Waringin Barat masa bakti 2025-2029. Mengawali sambutan ini atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, saya mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya para pengurus IOD yang baru. Momentum pelantikan ini menandai dimulainya sebuah amanah dan tanggung jawab baru untuk memajukan cabang olahraga dan sport di bumi Marunting Batu Aji. Hadirin yang kami muliakan, kita menyadari bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga termasuk dan sport tidak hanya bertujuan untuk meraih prestasi di kancah regional maupun nasional, tetapi juga sebagai sarana penting dalam pembentukan karakter, disiplin, dan sportivitas generasi muda kita. Olahraga juga memiliki peran strategis dalam memasyarakatkan hidup sehat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran pengurus IOD yang baru dilantik, saya berharap agar dapat menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan sebaik-baiknya. Susun
Wujudlah program kerja yang inovatif dan terukur serta dorong peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan KONI, Dinas Pemuda dan Olahraga, maupun klub-klub dan komunitas terkait, termasuk dengan pengurus daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan pengurus pusat IOD. Beberapa hal yang menjadi penekanan saya, yang pertama adalah penguatan organisasi, bahwa dalam hal ini pastikan soliditas internal kepengurusan dan patuhi aturan organisasi serta regulasi olahraga yang berlaku. Kemudian yang kedua, pembinaan atlet, fokus pada pembinaan usia dini dan pencarian bibit atlet berbakat serta persiapkan pelatih yang handal dan berkualitas. Ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sekub dan harapan dari Bu Yayang tadi, bahwa kita dalam menghadapi Porprov ke depan ini perlu persiapan yang matang dan harus bekerja keras dimulai hari ini. Insya Allah nanti malam ada pengarahan dari Pak Sekub terkait dengan rencana kerja pengurus IOD daerah kita. Mohon ini kiranya bantuan dari Pak Sekub untuk mengembangkan olahraga dan sport di daerah kami, dimulai dengan arahan, dan kemudian juga untuk pengurus ini juga punya tugas yang langsung berat ini, yaitu tadi bahwa kita harapannya Bunda Nur Hidayah Bupati Bogor Barat, kita selain sukses penyelenggaraan juga sukses prestasi, dan kami ada komunikasi dengan KONI kemarin bahwa salah satu kunci kita ingin sukses prestasi, bahwa seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Porprov nanti itu target minimalnya untuk emas itu adalah minimal 40%, syukur lebih. Tapi kami yakin dan percaya untuk IOD Kobar mampu meraihnya, bahkan mungkin lebih daripada target yang ada. Mudah-mudahan. Kemudian langkah selanjutnya adalah dari program kerja tadi, ini adalah mungkin dalam rangka menyongsong Porprov, ini adalah konsolidasi ke dalam, kemudian mungkin praseleksi untuk pencarian bibit atlet untuk sport, kemudian nanti seleksi atau langsung ada mungkin turnamen untuk menggelorakan sport ini, membumikan sport di Bumi Maniti Wadu Haji, kemudian dilanjutkan dengan TC untuk persiapan Porprov. Dan ini tidak ringan, saya yakin tidak ringan. Tentunya ini makanya perlu komunikasi yang baik dengan KONI dan pemerintah daerah terkait dengan rencana kerja yang akan disusun. Kemudian pemerintah Kabupaten Barat berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan ini dan olahraga sebagai bagian dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Kami berharap IOD dapat menjadi salah satu pilar yang turut mengharumkan nama Kabupaten Kota Waringin Barat di tingkat yang lebih tinggi lagi. Terakhir, selamat bekerja kepada para pengurus yang baru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan rahmat-Nya dalam setiap ikhtiar kita. Ayu Ting Ting anaknya satu, kakak. Yang penting kita bersatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sport. Luar biasa. Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya bermunajat dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara pada kesempatan yang berbahagia ini senantiasa mendapat keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara doa akan dipimpin secara syariat Islam, untuk agama dan keyakinan yang lain agar dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'aliyyil 'azim sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan yang mulia ini dengan penuh kerendahan hati kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat hidayah dan ridha-Mu kepada para pengurus Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat yang baru saja dilantik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, perbaiki dan luruskanlah niat kami dalam mengemban amanah organisasi ini semata-mata untuk beribadah kepadamu dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jadikanlah mereka pemimpin yang amanah, jujur, adil dan bertanggung jawab, serta istiqomah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Ya Rabb, bimbinglah seluruh pengurus dan seluruh instan olahraga dan sport agar senantiasa menjunjung tinggi nilai sportivitas, disiplin dan kerja keras, serta bukakanlah pintu-pintu prestasi bagi para atlet kami. Karuniakanlah kemenangan yang penuh keberkahan sebagai sarana mengharumkan Kabupaten Kota Waringin Barat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat sebagai wadah pembinaan generasi muda yang kuat jasmani, cerdas akal dan akhlak mulia. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, para guru kami dan para pemimpin kami, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup maupun yang telah Kau panggil menghadap-Mu. Dan kabulkanlah senantiasa dosa doa-doa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama kita mengharapkan dari pengurus provinsi bahwa Kobar selaku tuan rumah dan Densport juga sebagai salah satu cabur yang dilombakan, maka dalam hal ini atlet-atlet Kobar, dalam hal ini IOD Kobar yang barusan dilantik juga harus berperan aktif dan berjuang untuk mendapat medali yang diharapkan. Baik, untuk ketua statementnya setelah dilakukan pelantikan ini seperti apa statement ke depan untuk memajukan IOD? Tentunya kita dari IOD pasti mau mencari atlet dulu, memperkenalkan karena IOD ini kan masih baru di Kabupaten Kobar. Nah, jadi kita mau memperluas jaringan kita agar dikenal di masyarakat dan tentunya untuk mencari atlet-atlet Kobar yang berbakat untuk bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Terus kemudian dukungan dari DPRD Dewan ya, selaku Dewan untuk berkembangnya olahraga di Kabupaten Kota Waringin Barat seperti apa, Ibu? Ya, IOD hanyalah salah satu cabang olahraga yang memang kami support secara keseluruhan. Harapannya dalam waktu yang sempit ini IOD punya kemampuan untuk berkembang dengan pesat dan mampu mencetak prestasi dan mendapatkan medali sebanyak-banyaknya harapannya. Oke, selaku Kepala Dinas Dispora ini. Nah, Kepala Dinas Dispora ini bagaimana selaku kepanjangan dari pemerintah daerah dengan kegiatan IOD ini di Kabupaten Waringin Barat? Baik, kita sebagai Dinas Teknis yang membidangi pemuda dan olahraga dengan kehadiran IOD ini dan kita saksikan bersama pelantikan hari ini, kami berharap pengurus IOD ini bisa membumikan Densport di Kabupaten Waringin Barat dan ke depan harapannya kita meraih prestasi-prestasi yang gemilang untuk kemajuan Kobar semakin jaya. Salam olahraga jaya!